Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uther Novadi tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai dunia bisnis, mengenai usaha, bagaimana nih melirik peluang dari dunia usaha ini. Langsung kita bahas nanti bersama ahlinya dengan tema kita hari ini, yaitu mencari untung di dunia online bersama dengan Ibu Denti Eka Putri. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah bersemangat untuk Semangat Oke, pastinya. pastinya harus semangat ya. Nah Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai bisnis Ibu nih. Gimana nih mencari untung di dunia online. Tapi sebelum itu mau tahu dulu pandangan Ibu sekarang mengenai dunia bisnis di dunia online di Bengkulu ini khususnya seperti apa? Ya kalau dunia online di Bengkulu ataupun sekarang di Indonesia itu lagi berkembang sangat pesat yang pastinya. Karena era digital itu kan lagi berkembang banget. Jadi peluang untuk usaha bisnis di online itu pasti bagus banget. Oh, gitu. Jadi sekarang peluangnya lagi bagus banget gitu ya, karena ya sekarang lagi eranya kemajuan digital ya Iya, Bu, betul. ya. Sebelum bahas lebih lanjut, pengen tahu lagi nih tentang profil Ibu. Ibu Wah. ini aslinya dari mana? Apakah memang dari Bengkulu atau dari mana kak itu? Saya aslinya itu dari Bengkulu. Kalau orang tua itu dari Curup, kalau ibu itu dari Ketahun. Oh, oke. Tapi saya besarnya di Bengkulu. besarnya di kota Bengkulu Iya. ya. Oke, jadi orang asli provinsi Bengkulu nih. Iya. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa aja nih Bu? Kalau kegiatan sehari-hari yang pasti saya masih jadi ibu rumah tangga, Iya. punya anak 2. Selagi menjadi ibu rumah tangga mengurus anak itu juga berprofesi sebagai owner usaha online itu di pakaian anak, usaha Zaga Kidswear, dan juga sekarang lagi mulai mendalami kegiatan konten kreator juga. Wow, sekarang mulai merambah mau menjadi content creator juga. Iya. Sekarang lagi banyak banget yang menjadi content Iya, creator ya, benar Bu, ya. banget. Karena peluangnya besar kali ya, Iya. memang besar ya. Nah, ini kalau bisnis di dunia online itu sejak kapan, Bu? Kalau untuk memulai online benar-benar dari awal itu kalau nggak salah 2016. Di Tapi 2016. usahanya ganti-ganti terus. Oh, awalnya bukan pakaian. Bukan pakaian. Apa, Bu? Awalnya itu dulu kosmetik. Oh. Kayak eyeshadow, bedak gitu. Tapi karena sambil kerja, jadi nggak terlalu difokuskan gitu. Jadi setelah di kosmetik terus pindah ke pakaian dewasa, gamis gitu. Gamis terus terhenti karena mulai hamil gitu, hamil anak kedua. Apalagi hamil anak kedua kan, terus ngasuh juga kakaknya anak pertama. Jadi stop dulu itu. Bagi baru waktunya ya, susah ya. Baru mulai fokus lagi itu ketika Covid 2020 ya. 2020, Nah, itu masih jualan pakaian dewasa. Oh, itu Nah, masih pakaian dewasa. Tapi sistemnya PO. Nah, terus karena apa? Karena sistem PO itu terus mulailah terhenti karena anak kedua lahir. Nah, anak kedua lahir, fokus dulu ke anak. Terus awalnya kenapa melirik pakaian anak-anak Iya. ini? Apa namanya? Jadi kakaknya ini yang anak pertama itu cepat besar kan anaknya. Anak kecil tuh. Jadi pakaiannya masih bagus-bagus. Awalnya Oh, itu pre-love gitu. dulu. Pre-love dulu pakaian pribadi anak. Awalnya gitu. Terus habis kan ketagihan terus ibu ke apa namanya, karena di lingkungan komplek yang masih baru dan rata-rata itu ibu-ibu muda. Oke. Jadi mereka banyak yang request, udah ini coba jualan pakaian anak aja, dia bilang yang baru-baru nggak apa-apa. Berarti baru setelah itu. Jadi dari hasil jualan pre-love itulah modalnya diputar buat usaha pakaian anak Usaha ini. Oke, jadi bisa dibilang ini sebenarnya nol modal juga ya. Iya. Ini kan online tuh. Tapi di offline-nya juga ada. Offline-nya ada juga, tapi masih di home store gitu, di rumah. Oh, masih di home store. Ramean mana nih? Ramenya di online. Ya, Karena memang kayaknya kalau untuk pakaian anak ini kan ibu-ibu itu kalau mau keluar tuh kan repot. Nah, jadi ngambil peluang di sana karena biasanya kan lebih suka dia liatnya online gitu. Kalaupun ada kadang
ada beberapa ibu-ibu itu yang mau lihat bahannya langsung. Oh, iya. Jadi boleh ke rumah kalau mau, soalnya barangnya ready gitu. Oke. Jadi kenapa buka ini awalnya karena anak Iya. ya. Pakaian anak banyak nih yang nggak kepake. Masih bagus-bagus kan sayang, jadi di pre-love kan dulu itu awalnya. Tapi sebelum itu awalnya ibu tuh kerja dulu ya, ada kerja. Iya, dulu tuh 2016 tuh kerja. 2015 itu tamat kuliah, itu kerja. Terus sampai 2018. Jadi di 2016 tuh sambilan karena udah mulai banyak sosial media, terus juga marketplace yang online kayak apa? Ya apa yang hijau, yang oranye tuh banyak kan. Jadi udah mulai ngelirik-ngelirik. Memang orangnya tuh suka jualan gitu kan. Jadi waktu masih kuliah pun tetap jualan. Basicnya udah ada gitu ya. Jadi kalau yang kayak gitu kok lebih mudah ya sekarang. Maksudnya nggak perlu buka toko, udah bisa jualan gitu. Jadi ngambil peluang-peluang kayak gitulah, kayak seserannya anak-anak yang kerja masih gadis gitu kan. Tapi ternyata sekarang nyamannya malah di online ya. Iya, karena apa? Karena bisa sambil ngurus anak gitu iya, kan. benar. Iya, nggak full time gitu kan. Kalau misalnya kerja di kantor kan kita full time. Jadi kayaknya ketika udah punya anak tuh berat ninggalin anak. Terus juga anaknya kan kalau udah terbiasa sama ibunya itu kadang rewel dia kan. Jadi Jadi masih kecil-kecil ya Bu. sedangkan ibunya ini mau produktif gitu, gimana caranya kan? Karena nggak bisa diem memang orangnya. Ya udah. Gak bisa satu-satu lagi kalau udah punya anak Iya ya. kan, jadi ya udah sambilan gimana yang bisa apa namanya, bisa tetap produktif tapi juga bisa jadi apa namanya ibu buat anak-anaknya di rumah Oke. full time gitu. Jadi gimana lah caranya itu muter otak lah Iya. akhirnya. Ini kan sempat pandemi nih, sempat Covid nih. Waktu Covid tuh gimana Bu? Malah waktu Covid itu masih pakaian dewasa kan, itu malah Lebih apa rame namanya ya? lebih rame karena kan tutup semua tuh kayak apa kayak Toko-toko iya pakai toko-toko yang offline gitu kan, memang benar-benar apa dibatasin gitu kan. Jadi memang apa luar biasa kalau pas Covid kemarin itu, apalagi pas menjelang Lebaran itu wah luar biasa pokoknya. Di Covid kemarin malah besar omsetnya. Oh gitu. Ketimbang udah stabil kayak gini. Kalau di pakaian anak berarti udah berapa lama? Kalau fokus Pakaian pakaian anak itu 2022. Oh 2022, oh, udah lama juga dong. Iya. Berarti gimana nih kalau misalnya mendekat hari raya tuh biasanya seperti apa tuh? Kalau mendekat hari raya itu biasanya lebih hektik sih. Karena bisa full seharian itu harus pegang HP kan. Karena para ibu-ibu ini udah mulai hunting baju buat lebaran gitu. Terus juga ada yang apa namanya mau pesan, kadang ya udah pesen aja dulu, nanti nggak apa-apa pas datang baru gitu. Nah nggak harus yang ready dia bilang gitu, karena mau keluar tuh ribet dia bilang Iya, gitu. benar. Jadi banyak lumayan kalau untuk menjelang dari puasa sampai lebaran itu alhamdulillah lah. Itu omset yang termasuk yang besar. Tapi ini sekarang benar-benar fokus ke pakaian anak aja ya, tapi ya. Ya sekarang karena dulu kan yang pakaian dewasa itu kan sistemnya PO. Iya. Jadi beralih yang buat karena orang tuh lebih melek kalau dia barangnya ready, jadi ke pakaian anak. Oh gitu. Tapi tetap yang apa pelanggan-pelanggan yang lama itu yang dari pakaian dewasa itu akhirnya beralih juga ke pakaian Beralih ke anak-anaknya. Tapi kadang masih juga request kan, Mbak, yang pakaian buat ibu-ibunya nggak ada, dia bilang gitu kan. Masih sih tapi sistemnya PO, jadi nggak pernah posting-posting lagi. Tapi kalau untuk pelanggan lama biasanya masih order. Masih bisa order. Karena kan gitu ya? sistemnya PO. Oh dia begitu. Iya. Jadi kalau misal produk-produknya itu kayak pakaian anak itu ibu cari sendiri ya? Iya cari sendiri. Survei sendiri langsung. Kalau langsung tuh enggak sih. Tapi biasanya sekarang kan udah Di banyak marketplace ya? marketplace. Satu lagi tuh biasanya kalau kita ambil orderan itu join ke grupnya, kayak di grup WhatsAppnya itu kan. Jadi setiap hari dia posting apa aja yang baru-baru dari produksinya. Jadi kita bisa pesan dari sana, nggak perlu langsung terjun ke lapangan lagi gitu. Nah, Iya, kalau harus terjun langsung ke lapangan kan agak ribet ya. Iya. Karena udah punya anak nih, urus keluarga ya. Ini agak ribet. Oh, tapi ternyata udah ada link-linknya linknya ya. iya, karena biasa awalnya kan biasa sering beli baju anak di sana, akhirnya karena apa namanya nanya bisa nggak buat jadi reseller atau gimana, bisa, terus juga join ke grup resellernya kan. Banyak ya ternyata ya. Ternyata banyak banget Mbak, apalagi sekarang itu kan apa ya, kayak marketplace itu malah tempat produksinya juga jualan kan. Iya, gitu. Jadi udah kayaknya udah nggak bisa lagi yang namanya apa melambungkan harga yang tinggi, terlalu tinggi atau gimana, karena kayaknya orang udah melek
marketplace online kan. Iya, Jadi benar. udah tahu harga-harganya. Kan sekarang ini sering kayak gini ya Bu ya, apa orang tuh kayak di Bengkulu ya khususnya kan, daripada beli offline di sini mending online aja deh karena Iya. harganya lebih miring. Nah kalau Ibu gimana tuh menanggapi hal itu? Kalau itu makanya nggak bisa kayak dulu kan, kita tahu kan kalau jualan offline itu kadang harganya 2 kali lipat dari itu. Iya, benar. Jadi makanya sekarang itu harganya tuh pasti nggak beda jauh sama yang di online. Jadi orang itu mikirnya mau beli yang di dalam kota ini kan bisa online juga tuh lewat kita kan. Biasanya aku tuh free ongkir, minimal belanja berapa gitu. Terus juga harganya kan nggak terlalu jauh. Jadi mereka yang beli online juga itu kan mikirnya ongkirnya kan. Oh, jadi sama aja. Terus juga waktu sampainya Waktu juga lebih sampainya cepet. Bagaimana Iya. nanti kita bahas lebih lanjutnya lagi ya Ibu, sekarang kita Iya. jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.